Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agun Pangestu. Di sini saya akan memaparkan proposal studi yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Video terhadap Kepatuhan Diet Hipertensi pada Lansia di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Yang saya hormati Ibu Fauzia Hanum, SST MKem selaku pembimbing saya, dan yang saya hormati Bapak Wasis Eko Kurniawan, Eskep NS MPH selaku pembimbing saya, dan yang saya hormati Ibu Tri Sumarni, Eskep NS MKep selaku penguji 3 saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu latar belakang. Lansia merupakan fase akhir dari proses perjalanan manusia di mana akan terjadi perubahan dan penurunan fungsi organ akibat proses menua yang dialami. Hipertensi menurut Harismi merupakan kondisi di mana nilai tekanan darah berada di atas batas normal, yaitu di atas atau lebih dari 140/90 mmHg. Diet hipertensi merupakan salah satu terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan peningkatan atau penurunan tekanan darah secara drastis, serta mempertahankan nilai tekanan darah normal. Pendidikan kesehatan merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan video terhadap kepatuhan diet hipertensi lansia di wilayah Purwokerto Timur 2. Selanjutnya ada tujuan. Ada dua, yang pertama itu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui pendidikan kesehatan dengan media video dengan kepatuhan diet hipertensi pada lansia. Dan yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama itu saya ingin mengetahui karakteristik lansia. Yang kedua, saya ingin mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan diet hipertensi sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan dengan media video. Dan yang terakhir, saya ingin mengetahui bagaimana menganalisis bagaimana pengaruhnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, peneliti diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pendidikan kesehatan pada lansia. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama itu bagi puskesmas. Peneliti diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan kepatuhan diet hipertensi pada lansia. Dan yang kedua itu bagi lansia hipertensi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan melakukan diet hipertensi bagi lansia. Dan yang terakhir itu bagi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru serta acuan dalam melakukan pemberian intervensi. Selanjutnya ada tinjauan teori. Judul penelitian ini yaitu pengaruh pendidikan kesehatan terhadap kepatuhan diet hipertensi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi yaitu yang pertama daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang kedua, genetik. Ketiga, umur. Keempat, jenis kelamin. Kelima, adat kebiasaan. Keenam, pekerjaan. Dan yang terakhir, ras atau suku. Faktor tersebut dapat menyebabkan hipertensi. Saran dalam penelitian ini adalah lansia. Dengan menggunakan media video, diharapkan pendidikan kesehatan dengan menggunakan media video memiliki pengaruh terhadap kepatuhan diet hipertensi. Selanjutnya
Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian adalah pre-eksperimen, group pre, dan post-test design. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Purwokerto Timur 2 dengan waktu pelaksanaan akan dilakukan pada bulan September 2021 hingga Agustus 2022. Waktu pengambilan data penelitian ini yaitu bulan Mei 2022. Populasi dan sampel. Populasi lansia yang mengalami hipertensi di Puskesmas Purwokerto Timur 2 sebanyak 289 lansia. Sampel menggunakan sampel sebanyak 30 responden. Teknik sampling. Teknik sampling ada dua. Yang pertama itu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah lansia yang mengalami tekanan darah selama 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, lansia yang tercatat dan rutin kunjungan selama 3 bulan di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Yang terakhir, lansia yang mau menjadi responden. Selanjutnya, kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah lansia yang memiliki gangguan kejiwaan, gangguan penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya, metode penelitian. Variabel penelitian. Variabel penelitian ada dua. Yang pertama itu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yaitu kepatuhan diet hipertensi pada lansia. Variabel independen itu pendidikan kesehatan dengan media video. Definisi operasional. Definisi operasional itu yang pertama ada pendidikan kesehatan dengan video diet hipertensi. Definisi operasionalnya proses memberikan informasi kepada lansia dengan hipertensi yang akan dilakukan satu kali dengan durasi 30 menit. Alat ukurnya standar operasional prosedur. Hasil ukur sebelum Penkes, kuesioner pretest. Sudah Penkes, kuesioner posttest. Skala datanya normal. Yang kedua itu kepatuhan diet hipertensi. Definisi operasionalnya seberapa baik seseorang mengikuti diet mengubah gaya sesuai tata laksana terapi. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya yang pertama itu patuh. Jika skor 76 sampai 100%. Yang kedua cukup patuh. Jika skor kurang dari 56 sampai 75%. Dan yang terakhir tidak patuh jika kurang dari 56%. Skala datanya ordinal. Selanjutnya ada usia. Definisi operasional, usia responden dihitung dari lahir hingga saat dilakukan penelitian. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya yang pertama 45 sampai 59 tahun. Yang kedua 60 sampai 74 tahun. Dan yang ketiga lebih dari 74 tahun. Skala datanya ordinal. Yang selanjutnya jenis kelamin. Definisi operasionalnya jenis kelamin dari lansia yang merupakan suatu ciri yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya laki-laki dan yang kedua perempuan. Skala datanya nominal. Selanjutnya pendidikan. Sesuatu yang telah kuesioner dicapai oleh responden dalam hidupnya. Alat ukur kuesioner. Hasil ukurnya yang pertama tamat SD, yang kedua tamat SMP, yang ketiga tamat SMA, yang keempat tamat perguruan tinggi. Skala datanya ordinal. Dan yang terakhir pekerjaan. Definisi operasionalnya, kegiatan yang dilakukan kuesioner oleh responden untuk mendapat penghasilan.
Alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya yang pertama bekerja, yang kedua tidak bekerja. Skala datanya nominal. Instrumen penelitian kuesioner kepatuhan diet hipertensi. Jenis dan teknik pengumpulan data, jenis data, ada teknik pengumpulan data dan prosedur kerja. Proses analisis data yang pertama ada editing, yang kedua coding, yang ketiga itu ada scoring, keempat processing, kelima cleaning, keenam tabulating. Etika penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.